Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih semangat ya belajarnya? Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2, muatan pelajaran IPA mengenai sistem gerak manusia. Apakah kalian masih ingat apa saja alat gerak manusia? Ya, alat gerak manusia ada dua, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang atau rangka. Nah, kerjasama antara otot dan rangka inilah yang disebut dengan sistem gerak. Dalam sistem gerak, kita akan mempelajari dua hal, yaitu rangka dan otot. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai rangka. Anak-anak, rangka adalah susunan tulang-tulang yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk tubuh manusia. Rangka manusia mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk menegakkan badan, tempat melekatnya otot, membentuk tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, dan tempat untuk memproduksi sel-sel darah merah. Pada manusia, rangka dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Pada rangka anggota gerak, dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu anggota gerak atas atau tangan, dan anggota gerak bawah atau kaki. Nah, kita bahas satu-satu ya nama-nama tulang dari bagian-bagian rangka tersebut. Yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak. Pada rangka kepala atau tengkorak, bentuknya pipih dan fungsinya untuk melindungi otak. Perhatikan bagian-bagian tengkorak berikut ini, mulai dari bagian atas. Ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang pelipis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang tengkorak. Nah, sambungan antara tulang di tengkorak ini dinamakan dengan sutura. Selanjutnya adalah rangka badan. Pada rangka badan, ada bagian tulang dada dan tulang rusuk, kemudian ada tulang belakang, ada tulang panggul, dan ada tulang bahu. Berikut adalah nama-nama tulangnya. Pada tulang rusuk, ada 12 pasang rusuk yang dibagi menjadi 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sedangkan pada tulang dada, ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Kemudian pada tulang belakang, ada 28 ruas yang dibagi menjadi 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 7 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Lalu pada tulang panggul, ada tulang panggul, ada tulang kemaluan, dan ada tulang duduk. Sedangkan pada tulang bahu, ada tulang selangka, ada tulang lengan, dan ada tulang belikat. Itulah nama-nama tulang yang ada pada bagian rangka badan. Kemudian, pada rangka anggota gerak, yaitu anggota gerak atas, ada tulang lengan atas, ada tulang pengupil, ada tulang hasta, ada tulang jari tangan, dan ada tulang pergelangan tangan. Sedangkan rangka anggota gerak bawah, ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, ada tulang betis, ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Itulah nama-nama tulang yang ada pada rangka manusia. Setelah mengetahui nama-nama tulang pada rangka manusia tersebut, selanjutnya kita akan belajar mengenai otot. Apa yang dimaksud dengan otot? Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ada 3 jenis otot pada tubuh manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut adalah ciri-ciri dari 3 otot tersebut. Pada otot polos, dia terletak pada organ misalnya lambung, usus, pembuluh darah, dan dinding rahim. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Maksudnya, kita tidak bisa mengendalikan organ kita. Misalnya ketika kita makan, maka makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung
yang otomatis akan dicerna. Kita tidak bisa menyuruh lambung kita untuk berhenti mencerna makanan tersebut. Adapun ciri-ciri lainnya, yaitu berbentuk gelondong, ujungnya meruncing dan tengahnya menggelembung, warnanya polos, intinya satu berada di tengah, dan lambat merespon rangsang. Selanjutnya adalah otot lurik. Berbeda dengan otot polos, otot lurik ini terletak atau melekat pada tulang. Otot lurik bekerja secara sadar, maksudnya kita bisa mengendalikannya. Misalnya ketika kita lari dan merasa capek, kita bisa mengendalikan kaki kita untuk berhenti berlari. Adapun ciri-ciri otot lurik lainnya, yaitu berbentuk silindris dan memanjang, warnanya lurik, intinya banyak berada di tepi, dan cepat merespon rangsang. Selanjutnya adalah otot jantung. Anak-anak, otot jantung ini sangat istimewa loh. Mengapa disebut istimewa? Karena ciri-cirinya sama dengan otot lurik, tetapi bekerja secara tidak sadar. Jadi, kita tidak bisa menyuruh jantung kita untuk berhenti berdetak sesuka kita. Karena otot ini letaknya khusus di jantung, maka otot ini namanya otot jantung. Adapun ciri-ciri lain otot jantung, yaitu berbentuk silindris bercabang, membentuk anyaman, warnanya lurik, dan lambat merespon rangsang. Itulah ciri-ciri dari otot polos, lurik, dan jantung. Anak-anak, otot sebagai alat gerak aktif, terutama otot lurik, mempunyai beberapa nama pada gerakannya. Berikut adalah macam-macam gerak pada otot lurik. Yang pertama, yaitu gerak fleksi. Gerak fleksi adalah menekuk, misalnya menekuk tangan atau kaki. Sebaliknya, ekstensi atau meluruskan. Kemudian ada abduksi, yaitu gerak menjauhi tubuh. Sebaliknya ada adduksi, yaitu gerak mendekati tubuh. Lalu ada gerak elevasi atau mengangkat, contohnya mengangkat kepala ke atas. Sebaliknya, gerak depresi, contohnya menurunkan kepala ke bawah. Contoh lain gerak elevasi dan depresi adalah bahu yang dinaikkan ke atas dan diturunkan ke bawah. Selanjutnya ada gerak supinasi, contohnya yaitu menengadahkan atau membuka telapak tangan. Sebaliknya gerak pronasi, contohnya yaitu menelungkupkan atau menutup telapak tangan. Serta ada gerak inversi, contohnya yaitu memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam. Sebaliknya, gerak eversi, yaitu memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar. Nah, agar tubuh kita sehat, kita pun harus bisa menjaga dan merawat otot kita. Caranya, yaitu kita bisa menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan, melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, dan meringankan nyeri otot. Demikian pembelajaran kita mengenai sistem gerak pada manusia. Terima kasih sudah menyimak ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah ilmu untuk anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.